Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 30 rumus Excel yang pasti muncul saat seleksi kerja. Nah, kenapa rumus-rumus tersebut dan apa saja rumus tersebut? Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya ingatkan, file yang digunakan bisa kalian download secara gratis. Nah, caranya kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka secara otomatis file tersebut akan terdownload pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktikkan bersama-sama. Nah, di sini ya sudah ada gambaran 30 rumus Excel yang pasti muncul saat seleksi kerja. Nah, kenapa muncul? Ya alasannya karena rumus tersebut akan memudahkan kalian untuk memudahkan pekerjaan ya, atau dalam pekerjaan atau dalam tugas sekolah gitu ya. Rumus-rumus ini akan secara cepat dan tepat memudahkan pekerjaan kita semua. Nah, alasan rumus ini juga muncul saat seleksi kerja karena hampir 90% loker itu terdapat keterangan wajib menguasai rumus Excel atau wajib menggunakan komputer Microsoft Excel gitu ya. Contohnya, nah di sini ada loker sebagai admin. Nah, pasti ada mampu mengoperasikan Microsoft Office, salah satunya Microsoft Excel ini. Nah, pastinya pada pekerja ini akan menggunakan rumus-rumus tersebut ya, atau rumus-rumus ini yang pastinya akan menggunakan pekerjaan kalian gitu. Nah, di sini admin support. Nah, mahir rumus-rumus Microsoft Excel. Nah, 30 rumus ini wajib ya dikuasai agar kalian bisa memasuki pekerjaan seperti ini. Nah, di sini juga admin toko mahir Microsoft Excel. Di staff finance apalagi ya, pasti wajib menguasai rumus-rumus Excel. Nah, di sini admin ya. Nah, berpengalaman dalam menggunakan Microsoft Excel. Nah, ada beberapa loker ya yang menampilkan rumus-rumus apa saja nih yang harus kalian kuasai. Kenapa? Karena dalam pekerjaan tersebut ya pastinya akan menggunakan rumus-rumus tersebut. Nah, contohnya sini VLOOKUP, HLOOKUP, pivot, if, dan sebagainya. Oke, langsung aja kita bahas rumus-rumus tersebut. Nah, jika kalian sudah melihatnya, kalian buka, lalu kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, lalu kita klik nih ada tanda panah ini. Nah, yang pertama ada rumus MTK dasar. Artinya seperti kali, bagi, tambah, kurang, dan pangkat. Contoh yang pertama ada perkalian. Di sini soalnya 5 dikali 5. Nah, untuk perkalian caranya, nah untuk memasuki rumus kita tekan dulu ketik sama dengan 5 dikali 5. Kita ketik 5 dikali, nah untuk perkalian simbol bintang seperti ini ya. Dikali 5. Tekan enter. Nah, maka siapapun muncul ya. 5 dikali 5 adalah 25. Nah, selanjutnya pembagian. 5 dibagi 5 sama dengan 5 dibagi, nah untuk pembagian garis miring seperti ini. Nah, lalu 5 dibagi 5. Tekan enter. Nah, maka siapapun muncul ya. 5 dibagi 5 adalah 1. Selanjutnya pertambahan 5 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 5. Tekan enter. Lalu pengurangan 5 dikurangi 5 sama dengan 5 dikurangi 5. Tekan enter. Nah, maka siapapun muncul ya. Lalu pemangkatan 5 pangkat 5 sama dengan 5. Nah, untuk pangkat simbolnya seperti ini. Kalian bisa tekan shift 6 ya. Nah, maka akan muncul simbol seperti ini. 5 pangkat 5. Nah, tekan enter. Maka siapapun muncul ya. Jadi seperti itu untuk rumus MTK dasar. Jika sudah paham checklist. Nah, jika kalian belum paham ya silakan ulangi videonya sambil kalian praktekkan gitu ya. Oke, klik arah panah berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus sum. Nah, rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan suatu nilai. Contohnya, di sini ada laporan penjualan produk, ada produk laptop. Di sini ada bulan Januari dan Februari. Kita akan menjumlahkan secara otomatis ya penjualan laptop dari bulan Januari dan Februari. Nah, caranya ketik sama dengan sum atau SUM tab. Nah, lalu akan muncul kriteria seperti ini ya, argumen-argumen seperti ini. Lalu kita masukkan saja nilai yang akan kita jumlahkan. Nah, bulan Januari
sama bulan Februari. Kita blok dari kiri ke kanan seperti ini, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. 10 tambah 20 adalah 30. Atau juga kita bisa menggunakan cara cepat. Nah, caranya kita gunakan auto sum. Kita tekan ALT sama dengan Nah, dia akan muncul rumus sum ini otomatis nih. Lalu kita tinggal tekan enter. Nah, maka siapapun muncul ya, hasilnya akan sama. Jika sudah paham checklist, pergi ke tanah merah ini. Lalu di sini ada studi kasus rumus sum. Nah, dalam dunia pekerjaan pasti datanya juga bervariasi ya, sesuai dengan skala dari perusahaan yang kalian tempati gitu ya. Baik itu UMKM, korporat atau startup, datanya juga akan bervariasi gitu ya. Skalanya semakin besar, maka perusahaannya juga semakin besar dan gaji kalian juga pastinya akan semakin besar gitu. Oke, di sini ada produk, ada penjualan bulan Januari sampai Mei. Nah, caranya tekan sama dengan sum, tab, kita blok saja data Januari sampai Mei seperti ini, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka siapapun muncul ya. Nah, untuk sel yang di bawahnya, kita tidak usah lagi repot mengisinya satu persatu nih. Nah, jika kalian sudah mengisi sel yang di atas, arahkan kursor kalian ke ujung kanan bawah pada sel tersebut. Nah, di sini sampai ada tanda plus hitam seperti ini, lalu tarik ke bawah. Nah, data yang di bawahnya otomatis dari sini. Jadi kita tidak usah lagi mengisinya rumus satu persatu. Jika tarik saja data yang di atas. Jika sudah paham checklist, klik. Selanjutnya ada rumus sum if. Nah, sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai dengan kriteria tertentu. Nah, contohnya di sini ada laporan penjualan nih, ada produk, ada cabang, dan ada nilai penjualannya. Kita akan coba menghitung jumlah penjualan di cabang Bandung. Nah, maka kriterianya adalah cabang Bandung ya. Nah, di Bandung ini adalah kriterianya. Kita coba ketik sama dengan sum if, tab. Yang pertama kita akan mengisi rank. Nah, rank ini berfungsi untuk kita masukkan data dari kriteria yang kita cari. Nah, kita akan mencari di cabang Bandung, maka data cabangnya kita blok. Nah, seperti ini, data ke bawah, titik koma, lalu kita masukkan kriteria. Nah, kriterianya adalah Bandung, maka kita ketik tanda kutip, ketik Bandung, titik koma, lalu kita masukkan sum rank, yaitu nilai penjualannya. Kita blok data penjualan, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Maka siapapun muncul ya. Penjualan di cabang Bandung adalah 265. Nah, kita cek apakah benar ya. Di sini cabang Bandung pertama, kedua, ketiga. Nah, totalnya adalah 265 ya, sama ya. Maka sudah benar. Jadi seperti itu penggunaan dari rumus sum if. Checklist juga sudah paham. Pergi ke sheet yang berikutnya. Nah, di sini ada studi kasus dari rumus sum if ya. Kita akan coba mengerjakan salah satu soal atau salah satu perintah dengan datanya yang cukup banyak ya, sedikit lebih banyak dari data yang sebelumnya. Ada data tanggal, merek, unit terjual, dan pendapatannya di sini menggunakan dolar ya. Data ini bersifat fiksi ya, hanya rekayasa semata. Kita akan mencoba studi kasus tersebut gitu ya. Nah, misalnya yang pertama, kita akan coba menghitung jumlah unit terjual dari merek Samsung. Nah, maka kriterianya adalah merek Samsung ini. Ketik sama dengan sum if, tab, data dari merek Samsung, maka data merek kita blok. Kita klik sel data yang paling atas, lalu tekan Ctrl Shift bawah. Nah, dia akan memblok data yang paling atas sampai data yang paling bawah. Lalu titik koma, lalu kita masukkan kriterianya itu Samsung, tanda kutip, ketik Samsung, tanda kutip, titik koma, lalu sum rank-nya adalah unit terjual, maka kita blok data unit terjual, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya.
unit terjual dari merek Samsung adalah 128 unit gitu. Jadi kita tidak usah lagi melihatnya satu persatu ya. Nah, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi disinilah fungsi dari rumus if dalam pekerjaan. Nah, yang kedua, total pendapatan dari merek. Nah, di sini merek Apple mungkin ya. Ketik sama dengan sum if tab data merek kita blok titik koma. Kriterianya adalah di sini. Karena di sini berpisah selnya ya, maka kita klik saja kriterianya. Nah, di sini misalnya Apple, kita klik sel apa? Nah, dia akan memasukkan datanya titik koma. Lalu kita masukkan summary yaitu total pendapatan. Maka data pendapatannya kita blok. Kita klik Ctrl si bawah, tutup kurung. Enter. Kita ubah formatnya menjadi $. Nah, di sini hasilnya pun muncul ya. Misalnya kita ubah mereknya menjadi LG. Nah, datanya juga akan berubah secara otomatis ya sesuai dengan data yang di sini. Nah, jadi seperti itu di kasus dari rumus sum if ini. Kita klik ke sel berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus sum ifs ya. Pak, ada s di akhirnya. Jika dari sum if, ini sum ifs. Nah, bedanya sum if ini menjumlahkan nilai beberapa kriteria, 2 atau lebih dari 2 ya, bebas ya. Yang penting lebih dari 2 gitu. 2 atau lebih dari 2. Nah, contohnya di sini ada data penjualan, ada data nama sales, ada data produk, ada cabangnya, dan penjualan yang diraihnya gitu. Nah, yang pertama kita akan coba menghitung penjualan produk Oppo di cabang Bandung. Maka ada 2 kriterianya nih. Produk Oppo di cabang Bandung, maka cabang Bandung adalah kriterianya. Yang kita coba sama dengan sum if SUMIFS tab. Nah, kita masukkan summary yaitu data penjualannya, kita blok titik koma. Lalu kriteria yang pertama yaitu produk Oppo. Maka data produk kita blok titik koma. Tanda kutip nama kriterianya adalah produk Oppo. Maka kita klik Oppo. Tanda kutip titik koma. Kriteria yang kedua adalah cabang Bandung. Maka data cabang kita blok titik koma. Tanda kutip Bandung. Tanda kutip tutup kurung. Nah, jadi seperti ini rumusnya teman-teman. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Produk Oppo di sini yang pertama, yang kedua di sini Oppo Bandung. Nah, hasilnya benar ya, 170. Jika sudah paham checklist, pergi ke sheet berikutnya. Nah, di sini adalah studi kasus dari rumus sum if. Ada tanggal, merek, unit terjual, dan pendapatannya. Nah, yang pertama, kita akan coba menghitung jumlah unit terjual dari merek Samsung di bulan Agustus. Merek Samsung namun hanya di bulan Agustus. Nah, caranya ketik sama dengan sum if SUMIFS tab. Nah, summary-nya adalah unit terjual, maka kita blok data unit terjual titik koma. Lalu kriteria yang pertama adalah merek Samsung, maka data merek kita blok titik koma. Tanda kutip Samsung. Tanda kutip titik koma. Nah, kriteria yang kedua adalah bulan Agustus. Maka kita masukkan dulu awal bulan Agustus. Kriteria yang kedua adalah data tanggal kita blok, Ctrl Shift bawah, titik koma. Lalu di sini kriterianya adalah bulan Agustus ya. Maka kita masukkan dulu awal bulan Agustus nih. Tanda kutip lebih besar sama dengan 01 garis miring, lalu bulannya, bulan Agustus adalah bulan 8 ya. Maka kita ketik 08 garis miring tahun 2023 tanda kutip titik koma. Lalu kriteria yang ketiga, data tanggal lagi kita blok titik koma. Nah, tanda kutip kurang dari sama dengan akhir bulan, anggap saja 31 misalnya, garis miring 08 garis miring 2023 tanda kutip tutup kurung. Nah, jadi seperti ini rumusnya ya, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Ini adalah unit terjual dari merek Samsung di bulan Agustus gitu ya.
Nah, lalu kita akan coba menghitung total unit terjual di bulan Agustus. Nah, sama seperti tadi ya. Namun yang membedakannya tinggal mereknya Samsungnya aja dihapus gitu ya. Sama dengan sum if tab unit terjual kita blok titik koma. Yang pertama adalah data tanggal titik koma. Tanda kutip lebih besar sama dengan 01 garis miring 08 garis miring 2023 tanda kutip titik koma, masukkan lagi data tanggal titik koma. Kriteria yang kedua adalah akhir bulan tanda kutip kurang dari sama dengan 31 garis miring 08 garis miring 2023 tanda kutip tutup kurung enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Nah, sini total pendapatan bulan Oktober. Nah, sama seperti tadi yang di atas ya, total unit terjual di bulan Agustus. Nah, kalian bisa coba mengisinya secara pribadi ya. Apakah kalian bisa gitu ya? Silakan kalian coba sesuai dengan dua contoh yang di awal gitu ya. Yang membedakan adalah kriterianya dan sum rank-nya. Oke, kalian coba mengerjakannya saja. Jika sudah paham atau kalian benar, silakan datanya bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa koreksi secara bersama-sama gitu ya. Apakah data tersebut benar atau salah? Nah, kita bisa koreksinya secara bersama-sama ya. Oke, garis kita klik sheet berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus average. Nah, average ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Nah, contohnya di sini ada penjualan produk laptop bulan Januari dan Februari. Ketik sama dengan average AVE tab kita masukkan nilainya blok tutup kurung enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jika sudah checklist, pergi sheet berikutnya. Nah, di sini studi kasus dari rumus average. Ketik sama dengan average tab blok data penjualan yang pertama ya, CPO ini dari Januari sampai Mei. Tutup kurung enter. Hasilnya pun muncul ya. Lalu data yang di bawahnya tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Hasilnya pun muncul. Oke. Checklist juga sudah paham. Pergi ke sheet berikutnya. Nah, selanjutnya dari average if. Nah, sama seperti tadi average. Nah, jika ada if mencari nilai rata-rata dengan kriteria tertentu, tapi hanya satu kriteria. Contohnya di sini ada tabel penjualannya, penjualan produk, lalu cabang dan penjualannya. Kita akan coba menghitung rata-rata penjualan di cabang Bandung. Maka kriterianya adalah cabang Bandung ini. Ketik sama dengan average if AVE RAGE IF tab yang pertama data cabang Bandung, maka data cabang kita blok titik koma tanda kutip kriterianya adalah Bandung, ketik Bandung tanda kutip titik koma average-nya adalah data penjualan kita blok tutup kurung enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Checklist juga sudah paham, pergi ke sheet berikutnya. Nah, selanjutnya ada studi kasus dari rumus average if. Di sini ada tanggal, merek, cabang, unit terjual, dan pendapatan. Nah, yang pertama kita akan coba menghitung rata-rata unit terjual di cabang Bandung. Ketik sama dengan average if AVE RAGE if tab ranknya yaitu berarti cabang Bandung, data cabang kita blok, kontrol shift bawah, titik koma, kriterianya adalah Bandung, maka kita ketik tanda kutip Bandung, tanda kutip titik koma, lalu rata-rata unit terjual, maka data unit terjual kita masukkan, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Maka hasilnya pun muncul ya. Selanjutnya yang kedua, rata-rata unit terjual dari merek Samsung. Nah, sama dengan average if tab data merek Samsung, maka data mereknya kita blok titik koma
kreatornya adalah Samsung, maka kita ketik tanda kutip, ketik Samsung, tanda kutip, titik koma, lalu average-nya adalah rata-rata unit terjual, maka data unit terjual kita blok, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, di sini yang terakhir rata-rata pendapatan di cabang Jakarta. Kalian bisa coba mengisinya. Jika kalian sudah isi, silahkan tulis di kolom komentar. Kita koreksi secara bersama-sama gitu ya. Oke, pergi ke sheet yang berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus average if. Ada S-nya di akhir. Berarti nilai rata-rata dengan dua kriteria atau lebih gitu ya. Bebas. Yang penting dua atau lebih. Contohnya, di sini ada data sales, data produk, data cabang, dan data penjualannya. Kita akan coba menghitung rata-rata penjualan produk Oppo di cabang Bandung. Maka kriteria yang pertama adalah produk Oppo. Kriteria yang kedua adalah di cabang Bandung. Kita blok Bandung. Nah, sama dengan AVRAGIFS tab average rank, berarti rata-rata penjualan. Maka data penjualan kita blok. Di koma, kriteria yang pertama adalah data produk Oppo. Maka data produknya kita blok. Titik koma, tanda kutip, Oppo, tanda kutip, titik koma. Lalu kriteria yang kedua ada cabang Bandung, maka data cabang kita blok. Titik koma, tanda kutip, ketik Bandung, tanda kutip, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Di sini ada data penjualan produk Oppo di cabang Bandung. Jika sudah paham checklist, pergi ke sheet berikutnya. Nah, lalu ada studi kasus dari rumus average if ini. Yang pertama kita akan coba menghitung rata-rata unit terjual merek Oppo di cabang Bandung. Berarti sama dengan AVRAGIFS tab unit terjual, maka berarti unit terjualnya kita blok. Titik koma. Kriteria yang pertama adalah merek Oppo. Data merek kita blok. Titik koma. Tanda kutip, ketik Oppo, tanda kutip, titik koma. Kriteria yang kedua cabang Bandung, maka data cabang kita blok, titik koma, tanda kutip, ketik Bandung, tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Nah, namun di sini hasilnya error nih. Hashtag DIF garis miring 0. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena datanya mungkin tidak ada. Artinya dia bisa jadi 0. Misalnya kita cek Oppo di cabang Bandung. Oppo misalnya. Nah, kita coba filter dulu. Kita hanya cari Oppo. Nah, ternyata merek Oppo ini tidak ada di cabang Bandung. Berarti ya 0 hasilnya. Hasilnya akan error seperti ini teman-teman. Kita coba ubah. Misalnya di cabang Malang gitu ya. Kita hapus Bandungnya menjadi Malang. Enter. Nah, hasilnya akan muncul ya. Karena datanya ada gitu ya. Jika datanya tidak ada, hasilnya akan 0 atau error seperti tadi. Oke. Yang kedua, rata-rata unit terjual merek Samsung bulan Agustus. Sama dengan AVRAGIFS tab unit terjual, maka data unit terjual kita blok. Titik koma. Yang pertama ada merek Samsung, maka data merek kita blok. Titik koma. Tanda kutip, ketik Samsung. Tanda kutip, titik koma. Lalu kriteria yang kedua ada bulan Agustus. Nah, berarti bulan Agustus data tanggal, titik koma. Tanda kutip awal bulan ya, lebih besar sama dengan 01 garis miring bulan Agustus 08 garis miring 2023 tanda kutip titik koma. Lalu yang ketiga akhir bulan dari bulan Agustus, data tanggal kita blok.
titik koma, tanda kutip, lebih besar atau lebih kecil ya, karena akhir bulan lebih kecil sama dengan 31 garis miring 08 garis miring 2023 tanda kutip tutup kurung, enter. Nah, maka sinyal pun muncul ya. Oke. Nah, yang terakhir ada rata-rata pendapatan cabang Jakarta dengan merek Nokia. Nah, kalian bisa coba kerjakan gitu ya. Jika sudah kalian kerjakan, kita pergi ke sheet berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus max nih. Rumus max ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari suatu data. Nah, jika datanya sedikit mungkin kita bisa lihat gitu ya. Nah, jadi jika datanya banyak, kita bisa gunakan rumus max. Misalnya di sini ada data nama mahasiswa, fakultasnya, lalu IPK-nya yang diraihnya. Nah, kita akan coba menghitung atau mencari berapa sih IPK yang diraih atau IPK tertinggi yang diraih dari mahasiswa tersebut di Universitas Indonesia, misalnya gitu ya. Sama dengan max, tab, kita blok data nilai IPK-nya, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka yang muncul ya. IPK tertinggi 3,4. Nah, di 3,4 berarti benar ya. Oke, jika sudah paham checklist, pergi ke sheet berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus min. Nah, rumus min ini berfungsi untuk mencari nilai terendah. Ketik sama dengan min, tab, masukkan nilai yang ingin kita cari, data IPK, kita blok, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka sinyal pun muncul ya. Jika sudah paham checklist, pergi ke sheet berikutnya. Nah, di sini ada rumus large. Nah, large ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi tertentu. Jadi kita bisa cari ya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, misalnya kita akan coba mencari nilai tertinggi kedua di universitas tersebut. Berarti tertinggi kedua, ranking kedua mungkin ya. Ketik sama dengan large RGE tab. Kita masukkan dulu data IPK-nya, titik koma, lalu kita masukkan nih nilai tertinggi keberapa yang ingin kita cari. Karena di sini kita ingin mencari nilai kedua, tertinggi kedua, kita ketik 2, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka sinyal pun muncul ya. Di sini IPK tertinggi kedua adalah 3,3 ya. Nah, benar. Karena yang pertama 3,4. Oke. Jika sudah paham checklist, pergi ke sheet berikutnya. Lalu di sini ada rumus small. Nah, rumus small ini berfungsi untuk mencari nilai terendah tertentu. Contohnya, kita akan coba menghitung atau mencari nilai IPK terendah kedua di Universitas Indonesia. Ketik sama dengan small tab, blok datanya, titik koma, lalu masukkan data yang kita inginkan, berapa terendah ke berapa gitu ya. Terendah kedua, maka kita ketik 2, tutup kurung, enter. Maka sinyal pun muncul. Checklist, pergi ke sheet berikutnya. Nah, lalu sini ada rumus if. Rumus if ini berfungsi untuk mencari nilai perbandingan pada suatu data. Nah, mungkin kita praktekkan saja agar lebih paham. Di sini ada data nama siswa, ada nilai yang diraihnya. Lalu di sini ada catatan nih. Nah, nilai 0 sampai 6 dinyatakan tidak lulus. 7 sampai 10 dinyatakan lulus. Nah, jika datanya sedikit, mungkin kita bisa mengetiknya secara otomatis, secara manual gitu ya. Misalnya di sini 7 berarti lulus. Enter. 8 berarti lulus. Nah, itu akan melelahkan gitu ya, akan menggunakan waktu yang cukup lama. Jadi kita bisa gunakan rumus if ini agar pekerjaan kita bisa kita kerjakan secara cepat dan tepat. Oke, ketik sama dengan if tab. Yang pertama kita masukkan logical testnya. Misalnya nilai 7 sampai 10 dinyatakan lulus. Kita klik data nilai 7 sampai 10 dinyatakan lulus. 0 sampai 6 dinyatakan tidak lulus. Berarti misalnya jika C3 atau nilai ini lebih besar dari 6 titik koma,
Nah, lebih besar dari 6 ini berarti 7 dan seterusnya. Terus 6 berarti tidak termasuk ya, karena di sini logikanya lebih dari 6. Nah, misalnya lebih dari 6 berarti 6,1, 6,2, 6,5 dan seterusnya. Asalkan lebih dari 6. Jika benar lebih dari 6 nilai ini, berarti apa? Berarti dinyatakan lulus. Tanda kutip, ketik lulus. Tanda kutip, titik koma. Lalu value if false jika salah atau jika sebaliknya. Berarti lebih besar dari 6, sebaliknya 6 dan kurang dari 6 gitu ya. Tanda kutip dinyatakan tidak lulus. Tanda kutip tutup kurung. Nah, seperti rumusnya, tekan enter. Maka siapa pun muncul ya. Tarik ke bawah. Nah, di sini 7 lulus, 8 lulus, 6,5 lulus. Nah, kenapa 6,5 lulus? Berarti ada yang salah nih dalam logikanya gitu ya. 6,5 berarti tidak akan lulus. Berarti kita ubah logikanya. Misalnya lebih besar dari 6, berarti kita bisa ubah logikanya lebih besar dari 6, misalnya sama dengan atau lebih besar sama dengan hapus 6-nya 7. Enter. Tarik ke bawah. Nah, dinyatakan 6,5 dinyatakan tidak lulus. Jadi sesuai dengan logika yang kita pakai gitu ya. Logika yang pertama 7 yang lulus, 8 lulus, 6,5 tidak lulus karena hanya nilai 7 sampai 10 yang dinyatakan lulus. 6 tidak lulus. Misalnya kita ubah 7,1. Nah, dia akan lulus. Nah, jadi seperti itu dari fungsi dari rumus if berdasarkan logika yang kita pakai gitu ya. Oke, jika sudah paham checklist, pergi ke sheet yang berikutnya. Selanjutnya ada rumus ifs. Nah, ada s yang di akhirnya. Berarti mencari beberapa nilai perbandingan pada suatu data. Misalnya, di sini ada catatan nih. Nama, nilai, dan keterangan. Nah, di sini ada catatan. Jika A sama dengan hebat, jika B sama dengan bagus, C sama dengan cukup. Kita coba ketik sama dengan ifs tab logical testnya, berarti jika klik nilai A sama dengan tanda kutip A, tanda kutip titik koma, tanda kutip A berarti apa? Hebat. Ketik hebat. Tanda kutip titik koma. Logikal yang kedua, nilai ini kita klik sama dengan tanda kutip B, tanda kutip titik koma, tanda kutip B berarti apa? Bagus. Ketik bagus. Tanda kutip titik koma. Logika yang ketiga, nilainya kita klik sama dengan tanda kutip C, tanda kutip titik koma, tanda kutip berarti C cukup. Tanda kutip tutup kurung. Nah, seperti rumusnya, tekan enter. Hasil pun muncul ya. Tarik ke bawah. Nah, jadi seperti itu salah satu contoh penggunaan dari rumus if ini. Jika sudah paham checklist, jika belum paham, kalian coba praktekkan saja ya secara pribadi gitu. Jika belum paham, silakan kalian tulis di kolom komentar. Barangkali mungkin saya dan teman-teman lainnya bisa membantu kalian gitu ya. Oke, pergi ke sheet yang berikutnya. Nah, selanjutnya ada fungsi rumus if and. Nah, adalah gabungan if dan rumus and. Contoh misalnya, di sini ada laporan atau laporan nilai ya, ada nama siswa, ada nilai yang diraih, MTK, IPA dan IPS. Nah, keterangannya di sini lulus jika nilainya seperti ini. Sama dengan atau lebih besar dari 70, sama dengan lebih besar dari 73, IPS sama dengan lebih besar dari 75. Gagal jika tidak memenuhi kriteria. Nah, misalnya nilai MTK-nya lebih besar dari 70, misalnya 90, IPA-nya 90, IPS-nya 50, maka dia tidak lulus gitu ya. Seperti itu mungkin logikanya. Kita coba sama dengan if tab
Nah, lalu di sini masuk ke rumus N, A, N, D, tab. Logikal yang pertama, nilai MTK lebih besar atau sama dengan 70. MTK kita klik, lebih besar sama dengan 70. Titik koma. Logikal yang kedua, nilai IPA kita klik, lebih besar atau sama dengan 73. Titik koma. Nilai IPS kita klik, lebih besar sama dengan 75 ya. Tutup kurung. Tutup kurung. Titik koma. Lalu jika benar logikal tersebut, maka dinyatakan lulus, tanda kutip, ketik lulus. Tanda kutip, titik koma, tanda kutip. Jika tidak, maka sebaliknya, tidak lulus. Tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, maka siapapun muncul ya. Tarik ke bawah. Nah, kita cek nih, kenapa yang pertama lulus? Karena 100, 100, 100, berarti benar logikalnya. Yang kedua, MTK-nya 79. Nah, MTK lebih besar sama dengan 70, berarti MTK ini memenuhi kriteria. Nah, IPA di sini 50 nih, sisa yang kedua. Nah, karena di sini IPA lebih besar atau sama dengan 73 yang dinyatakan lulus, maka dia tidak dinyatakan lulus ya. Dia tidak lulus karena ya IPA-nya kurang dari nilai yang diinginkan gitu ya. Misalnya kita ubah nilai IPA-nya berarti 73. Nah, dia akan lulus ya, karena nilainya 73 sesuai dengan KKM-nya gitu ya, kriterianya. Oke. Nah, jika sudah paham, checklist. Pergi ke sheet berikutnya. Selanjutnya ada rumus if or. Nah, rumus if or ini adalah berfungsi untuk mencari nilai perbandingan data antara salah satu data. Misalnya ada dua, salah satunya ini bisa benar gitu ya. Jika salah satu tersebut benar, dia akan dinyatakan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, langsung saja praktekkan ya. Contoh di sini data nama pelamar, lalu data lulusan dan komputer. Lalu kita akan coba mengisi keterangannya. Nah, keterangannya di sini dia dinyatakan di interview pelamar tersebut jika lulusannya S1, berarti pendidikannya S1, atau dia bisa menggunakan komputer atau skillnya bisa ya menggunakan komputer. Walaupun dia bukan S1, asal dia bisa menggunakan komputer. Walaupun dia tidak bisa menggunakan komputer, asal dia lulusan S1, dia di interview gitu ya oleh HRD. Oke, kita coba praktekkan sama dengan if tab ketik or tab logikal yang pertama lulusan S1. Kita klik sama dengan tanda kutip S1 tanda kutip titik koma. Logikal yang kedua bisa komputer. Kita klik sama dengan tanda kutip bisa tanda kutip tutup kurung titik koma. Jika benar salah satu atau keduanya, tanda kutip di interview. Tanda kutip titik koma, tanda kutip. Jika sebaliknya berarti tidak. Tanda kutip tutup kurung enter. Maka sudah pun muncul ya. Tarik ke bawah. Nah, kita cek. Yang pertama dia S1, bisa komputer, berarti dua ya benar. Maka dia bisa di interview. Yang pertama lulusannya SMA. Nah, tapi di sini di interviewnya hanya lulusan S1, berarti dia tidak di interview. Nah, di sini lulusannya SMK. Walaupun dia bukan S1, namun dia SMK, tapi dia bisa komputer, maka dia dinyatakan di interview. Nah, walaupun di sini ada lulusan SD nih, namun dia bisa komputer, maka dia bisa di interview ya, sesuai dengan keterangan yang diinginkan gitu. Oke, jika sudah paham checklist. Jika belum paham ya kalian juga praktekkan. Kalian juga bisa tanyakan di kolom komentar gitu ya. Barangkali kita bisa saling membantu gitu ya. Checklist. Pergi ke sheet berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus if or n, gabungan tadi if or n. Oke. Di sini data nama pelamar,
Ada lulusan, ada psikokomputer, kondisi, dan keterangan. Nah, keterangan yang diinginkan di interview jika kondisinya seperti ini. Lulusan S1 dan bisa komputer atau berpengalaman. Gagal jika tidak memenuhi kriteria. Oke, kita coba praktekkan sama dengan if, tab, or, tab. Logika yang pertama. Lulusan S1 dan bisa komputer, maka kita masukkan rumus N, tab. Kita klik lulusannya sama dengan tanda kutip S1, tanda kutip, titik koma, bisa komputer, maka kita klik sel bisa komputer ini sama dengan tanda kutip bisa, tanda kutip, tutup kurung, titik koma, lalu logika kedua, atau berpengalaman, maka kita klik sel kondisi sama dengan tanda kutip berpengalaman. Tanda kutip, tutup kurung, titik koma. Jika benar ya logika ini, maka di interview, tanda kutip, di interview, tanda kutip, titik koma. Jika sebaliknya berarti tidak, tanda kutip, tidak, tanda kutip, tutup kurung, enter. Maka siapapun muncul ya. Nah, tarik ke bawah. Yang pertama di interview, dia lulusan S1 dan bisa komputer. Nah, walaupun dia fresh graduate, tapi dia S1 dan bisa komputer, berarti dia di interview. Yang kedua, SMA bisa komputer dan berpengalaman. Walaupun dia lulusan SMA atau bisa komputer, tapi dia berpengalaman, maka dinyatakan interview. Jadi yang berpengalaman sudah pasti di interview ya. Yang S1 dan bisa komputer berarti sudah pasti juga di interview. Jadi jika yang tidak interview adalah SMP dan tidak bisa komputer, walaupun dia S1 tapi dia tidak bisa komputer dan fresh graduate, maka dia tidak tidak di interview gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Salah satu fungsi dari rumus if or and. Checklist juga sudah paham. Pergi ke sheet berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus count. Rumus count ini berfungsi untuk mencari jumlah sel yang hanya diisi angka pada satu data. Nah, contohnya, di sini ada data. Kita akan coba hitung berapa sih sel yang berisi angka gitu ya. Ketik sama dengan count, tab. Kita masukkan datanya, kita blok, tutup kurung, enter. Maka siapapun ada 8 sel yang diisi hanya angka saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Delapan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar ya. Sel yang hanya diisi angka saja berarti ada 8 sel. Jadi juga saya paham. Pergi sheet berikutnya. Nah, selanjutnya mengisi rumus kontak. Nah, kontak ini berfungsi untuk mengisi atau mencari jumlah sel yang berisi data, baik itu angka atau huruf. Kita bisa mencarinya menggunakan rumus kontak. Ketik sama dengan kontak, tab, masukkan data yang ingin kita cari, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Checklist juga paham. Selanjutnya kita mengisi rumus count blank. Nah, rumus count blank ini berfungsi untuk mencari jumlah sel yang kosong. Misalnya ada suatu data, lalu kita lupa untuk mengisi data tersebut. Ada berapa sih data yang belum terisi? Nah, kita bisa menggunakan rumus count blank. Kita coba sama dengan count blank, tab, masukkan data yang kita cari, tutup kurung, enter. Nah, ada 3 nih yang kosong. 1, 2, 3. Benar ya, 3 sel yang masih kosong. Oke, checklist, pergi ke sheet berikutnya. Nah, di sini ada rumus COUNTIF. Nah, rumus COUNTIF ini kita bisa mencari jumlah sel berdasarkan kriteria tertentu.
Nah, contohnya di sini ada data, berikan nama, jenis kelamin, dan nilai yang diraih. Contoh, kita akan coba menghitung jumlah laki-laki. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus COUNTIF sama dengan COUNTIF tab, kita masukkan data laki-laki ya, karena kita akan mengisi jumlah laki-laki. Data blok, data jenis kelamin, titik koma, tanda kutip, kriterianya adalah laki-laki, maka kita ketik laki, strip laki, tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, jumlah laki-laki ada 2, 1, 2 ya. Nah, benar berarti datanya. Nah, di sini ada jumlah perempuan. Nah, kalian bisa coba mengisinya gitu ya, sesuai dengan rumus COUNTIF yang kita coba pelajari tadi. Oke, checklist jika sudah paham, pergi ke sheet berikutnya. Selanjutnya ada rumus COUNTIF. Nah, COUNTIF ini sama seperti tadi rumus COUNTIF, namun bisa mengisi atau mencari beberapa 2 kriteria atau lebih dari 2 kriteria gitu ya. Oke. Di sini data nama, jenis kelamin, dan nilai yang diraih. Nah, kita akan coba menghitung berapa sih jumlah perempuan yang memiliki nilai 8. Maka kriterianya adalah perempuan dan nilai 8. Oke. Sama dengan COUNTIF tab, yang kita pertama jumlah perempuan, data jenis kelamin kita blok, titik koma, tanda kutip, ketik perempuan, tanda kutip, titik koma. Nah, kriteria yang kedua adalah nilai 8, data nilai kita blok, titik koma, tanda kutip, ketik 8, tanda kutip, tutup kurung, enter. Maka sudah pun muncul ya, perempuan yang memiliki nilai 8, 1, 2, 3, ada 3 ya, benar, sudah sesuai. Oke. Checklist, pergi ke sheet berikutnya. Selanjutnya ada rumus proper. Nah, rumus proper ini berfungsi untuk menjadikan huruf pertama setiap kata menjadi huruf kapital dan sisanya huruf kecil. Misalnya di sini ada data Universitas Indonesia. Nah, tapi katanya masih acak-acakan nih. Ada huruf kapital, huruf kecil, huruf kapital, huruf kecil lah. Kita akan coba merapikan ya, menggunakan rumus proper. Sama dengan proper tab, kita masukkan data yang kita ubah, tutup kurung, enter. Nah, maka sinyal pun muncul ya. Kata awalnya berubah menjadi huruf kapital, lalu kalimat yang kedua berubah juga, kata awalnya menjadi huruf kapital gitu ya. Jadi seperti itu rumus proper. Strip, kita pergi ke sheet berikutnya. Lalu ada rumus upper. Nah, rumus upper ini menjadikan teks menjadi huruf besar semua. Sama dengan upper tab, kita masukkan data yang kita ubah, tutup kurung, enter. Nah, ada katanya sudah berubah menjadi huruf kapital semua ya. Checklist, pergi ke sheet berikutnya. Lalu ada rumus lower. Nah, lower ini berfungsi untuk menjadikan teks menjadi huruf kecil semua. Sama dengan lower tab, masukkan data, tutup kurung, enter. Maka pun berubah ya menjadi huruf kecil semua seperti ini. Checklist, pergi ke sheet berikutnya. Lalu sini harus di kasus ya. Misalnya kalian mendapatkan data dari form, Google Drive atau data raw ya, raw data atau data mentah berdasarkan survei mungkin ya, atau pengambilan data. Nah, kita akan coba merapikan sesuai data yang kita inginkan. Pertama sama dengan proper, masukkan sel yang pertama, tutup kurung, enter, tarik ke bawah. Nah, datanya akan rapi seperti ini ya. Selanjutnya sama dengan upper tab, klik sel yang pertama, tutup kurung, enter, tarik ke bawah.
Nah, datanya akan berubah ya, hurufnya menjadi kapital semua seperti ini. Sama dengan lower, tab, klik sel yang pertama, tutup kurung, enter, lalu tarik ke bawah. Nah, datanya akan berubah, hurufnya menjadi huruf kecil semua seperti ini. Oke, kita pergi sheet berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus left. Left ini berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri. Nah, misalnya di sini ada kata nomor antrian 202. Misalnya kita akan coba mengambil kata nomor nih yang huruf merah ini. Gunakan rumus left ya. Sama dengan left, tab, sama dengan left, tab, kita klik teksnya, titik koma, lalu kita masukkan berapa karakter yang kita ambil. Nomor itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 karakter. Karakter itu bisa berisi angka, spasi, simbol, atau huruf gitu ya. Ketik 5, tutup kurung, enter. Maka siapapun muncul ya, data nomor ini sudah kita ambil. Checklist jika sudah paham, pergi ke sheet berikutnya. Lalu yang kedua ada rumus Smith. Nah, rumus Smith ini berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter dari tengah. Misalnya, kita akan coba mengambil data antrian ini. Karena di sini ada berada di tengah-tengah, kita bisa gunakan rumus Smith. Sama dengan mid, tab, kita klik selnya, titik koma, lalu kita masukkan start number. Nah, kata antrian ini dimulai dari karakter keberapa gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dimulai dari karakter ke-7. 7, titik koma. Nah, lalu number char, berapa karakter yang akan kita ambil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga. 7, tutup kurung, enter. Maka siapa muncul ya. Antrian ini sudah kita ambil karakternya. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke sheet berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus right. Right ini mengambil sejumlah karakter dari kanan. Misalnya kita akan coba mengambil karakter 202 ini. Sama dengan right, RIGHT, tab, kita klik selnya, titik koma, 202, berarti dari kanan, 1, 2, 3, ada 3 karakter. Tutup kurung, enter. Maka siapapun muncul ya. Checklist. Pergi ke sheet berikutnya. Selanjutnya ada rumus len. Nah, rumus len ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter pada teks. Misalnya, di sini ada belajar Excel. Berapa sih karakter yang ada di dalam sel ini? Sama dengan len, tab, kita klik selnya, tutup kurung, enter. Ada 13 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dengan spasinya dihitung ya. Berarti ada 13 karakter. Oke, checklist. Pergi ke sheet berikutnya. Nah, yang di sini ada rumus concatenate. Nah, concatenate ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa teks. Misalnya kita akan coba menggabungkan mari belajar Excel bersama. Karena di sini dipisah ya. Berpisah selnya, maka kita masukkan menjadi satu sel. Sama dengan concatenate teks yang pertama, titik koma, teks yang kedua, titik koma, teks yang ketiga, titik koma, teks yang keempat, tutup kurung, enter. Nah, siapapun muncul ya. Jika kita ingin menambahkan spasi, sama dengan concatenate, sel yang pertama kita klik titik koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, sel yang kedua, titik koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, sel yang ketiga, titik koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, sel yang keempat, tutup kurung, enter. Nah, siapapun muncul ya. Ada spasi dari setiap katanya. Oke. Jika sudah paham checklist, kita pergi ke sheet berikutnya. Nah, lalu yang di sini ada rumus VLOOKUP.
Nah, rumus VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari nilai dengan data vertikal. Jadi maksud data vertikal ini seperti apa? Nah, misalnya sini ada table, tables. Nama, usia, alamat. Nah, data vertikal ini artinya dari judulnya, lalu datanya dia bergerak dari atas ke bawah. Misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 1 sampai nomor 5 ini dia bergerak dari atas ke bawah. Jadi untuk mengisi kasus data seperti ini kita gunakan rumus VLOOKUP. Contoh, di sini data nomor 3. Nah, nomor 3 ini siapa sih namanya? Nah, untuk mengisinya kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Klik sama dengan VLOOKUP. Yang pertama kita mengisi lookup value. Nah, kita akan mencari data nama menggunakan data nomor. Nah, nomornya kita klik berarti sel 3 ini, titik koma. Lalu kita mengisi table array. Table yang berisikan data lookup value dan data yang kita cari. Nah, maka kita blok saja data table ini, titik koma. Lalu kita mengisi kolom index number. Nomor kolom dari data yang kita cari berdasarkan table array tadi. Berarti di sini ada 4 kolom nih. 1, 2, 3, 4. Maka kita ketik 4, titik koma. Lalu di sini ada yang lookup, ada 2 pilihan nih, ada true dan false. True jika datanya salah, dia akan mengira-ngira data tersebut. Nah, kalau false, dia hanya mencari nilai yang pasti gitu ya. Tab, tutup kurung, enter. Nah, maka yang pun muncul ya. Nomor 3 adalah namanya Bandung. Kenapa Bandung? Berarti kolom index numbernya salah. Berarti nama adalah kolom nomor 1, 2, kolom nomor 2. Nah, berarti nomor 3 adalah Kevin. Nah, benar ya, Kevin. Kita tarik ke bawah. Misalnya nomor 3, kita ubah false-nya ini menjadi true. Misalnya nomornya kita ubah menjadi 6. Yes. Nah, yang pertama hasilnya akan error nih. Jika kita menggunakan false, hasilnya akan error. Kenapa error? Karena nomor 6 ya tidak ada di data gitu. Nomor 6 itu siapa? Tidak di data. Namun jika kita menggunakan true, nomor 6 ini sisa. Kenapa sisa? Karena nomor 6 dekat dengan nomor 5. Jadi dia akan menampilkan data yang nomor 5. Nah, jadi itu perbedaan antara true dan false ya. Jika sudah paham checklist, kita pergi ke sheet berikutnya. Nah, sini datanya cukup banyak nih. Nomor, nama artis, agama, usia, jenis kelamin, kota kelahiran. Nah, kita akan coba mencari dengan nama Teyang. Nah, Teyang ini usianya berapa? Dari data di sini ya. Lalu agamanya apa? Misalnya, ketik sama dengan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value berarti nama Teyang ini kita klik titik koma. Lalu table arraynya kita blok, titik koma. Lalu kolom index number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom usia ini 1, 2, 3, 4. Titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya akan error nih. Kenapa error? Kita cek. Nah, art error jika kita memblok semuanya. Jadi kita tidak usah memblok semuanya nih. Misalnya, table array tadi ini lookup value-nya berarti nama Teyang. Nah, Teyang ini data nama. Nah, si nama artis. Berarti kita hanya memblok nama artis dan misalnya data usia. Kita hanya blok nama artis dan nama usia seperti ini. Ctrl C bawah, titik koma. Lalu kolom index numbernya berdasarkan table array tadi yang sudah kita blok. Kolom nomor 1, kolom nomor 2, kolom nomor 3. Maka data usia ini terletak pada kolom nomor 3 berdasarkan table array yang kita buat tadi. 3, titik koma, false, enter. Nah, jika masih salah, kita cek nih apa yang salah dari datanya gitu ya. Misalnya kita ubah table array-nya. Kita ulangi dari awal sama dengan VLOOKUP. Kita klik
titik koma, datanya saja, kolom bawah, titik koma, 123,3, titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, jika ada yang salah berarti kita cek di mana letak kesalahannya. Oh, kenapa salah? Karena datanya di sini tidak rapi ya, teman-teman. Ada data yang salah di sini nih. Ada spasi di awalnya. Ada spasi di awalnya, teman-teman, di sini. Berarti kita misalnya masukkan spasi di awal. Nah, dia akan usianya akan muncul nih. Kenapa muncul? Karena ada spasi di awalnya gitu ya. Jadi nama ini harus sesuai dengan data di sini. Walaupun nama sama, tapi ada beberapa karakter yang tidak sama, dia akan tetap salah gitu ya, akan error ya jadinya. Berarti data yang di sini harus diubah dulu, spasinya harus diubah, dihapus ya spasi yang di awalnya. Oke, kita checklist ke berikutnya. Nah, yang kedua ada rumus studi kasus dari rumus VLOOKUP. Ini data yang kita cari, dan nama, posisi, status, gaji pokok, dan tunjangan posisi. Di sini ada tabel posisinya nih, berbentuk vertikal. Maka untuk mengisinya kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Misalnya data gaji pokok. Gaji pokok ini diambil dari posisi, sama dengan VLOOKUP tab lookup value. Nah, lookup value kita akan mencari data gaji pokok berdasarkan posisi. Kita klik posisi, titik koma, table array, kita blok data posisi, table posisi ya. Nah, lalu jika sudah kita blok, tekan F4 pada keyboard. Nah, akan muncul simbol dolar seperti ini. Ia akan berubah atau berubah menjadi dolar seperti ini ya. Nah, ini berfungsi untuk mengunci data tersebut agar tidak berubah saat kita isi untuk data yang di bawahnya gitu ya. Oke, jika sudah paham, titik koma, kolom Desember, berarti kolom nomor 1, 2, 3, kolom nomor 2 ya, gaji pokok, ketik 2, titik koma, false, tutup kurung, enter. Tarik ke bawah. Nah, gaji pokok 3 juta ya, benar. HRD, gaji pokoknya 3 juta. Lalu kita mengisi data tunjangan, kita copy saja, kita ubah, lookup value-nya kita ubah menjadi posisi, kolom Desembernya berubah jadi kolom nomor 3, tarik ke bawah. Nah ya, posisi tunjangan HRD 400.000, benar ya. Checklist, pergi ke sheet berikutnya. Nah, lalu di sini ada rumus HLOOKUP. Rumus HLOOKUP ini berfungsi untuk mencari data dengan data horizontal. Nah, horizontal artinya datanya bergerak dari kiri ke kanan seperti ini. Contoh, kode. Nah, kita akan mencari data kode, data produk menggunakan data kode. Sama dengan HLOOKUP, lookup value kode, titik koma, table array, tabelnya kita blok, titik koma, baris index number, berarti kode ini terletak baris 1, 2, 3, baris kedua ya. Titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Nah, 2B adalah laptop, benar ya. Untuk harga kalian coba isi saja. Checklist juga sudah paham. Nah, lalu di sini ada rumus di kasus HLOOKUP. Karena datanya sama ya, kita digunakan VLOOKUP. Kita masukkan spasi. Berarti sama dengan HLOOKUP. Lookup value-nya kita klik, titik koma, table array, kita masukkan data table, berarti nama artis dan usianya saja seperti ini. Ctrl Shift kanan, titik koma, row number, berarti baris 1, 2, 3, berarti baris ketiga, titik koma, file, tutup kurung, enter. Nah, yang ini usianya 34. Oke, untuk agama kalian coba isi. Pergi ke sheet berikutnya.
Lalu di sini studi kasus dari rumus lookup. Nah, tabel posisinya di sini dia bergerak secara baris nih. Dia dari kiri ke kanan seperti ini. Maka untuk mengisinya kita bisa gunakan rumus lookup. Sama dengan lookup value, kita akan mencari data gaji pokok menggunakan data posisi, titik koma, tabel array kita blok, F4, titik koma, baris kedua, titik koma, false, tutup kurung, enter. Tabelnya setelah kita blok, nah seperti ini. Kita coba ulangi sama dengan lookup value HRD, titik koma, tabel array kita blok, F4, titik koma, 2, titik koma, false, tutup kurung, enter. Si aku muncul ya. Tarik ke bawah. Untuk posisi sama dengan lookup value di koma blok tabel posisinya F4 titik koma 3 titik koma false tutup kurung, enter. Kelasnya pun muncul ya. Kita pergi ke sheet berikutnya. Nah, lalu sini ada rumus index match. Rumus index match ini berfungsi untuk mencari nilai pada tabel atau range menurut baris. Nah, jadi jika VLOOKUP dan lookup ini ada beberapa kriteria ya wajib kita lakukan. Bisa VLOOKUP itu harus lookup value-nya tuh harus di sebelah kiri dari data. Misalnya kita akan mencari data nomor menggunakan nama. Berarti nama Daniel ini ada di sebelah kanan data dari nomor. Nah, di sini kita tidak gunakan rumus VLOOKUP nih. Kenapa? Karena tidak bisa. Sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya ada H4 berarti ya. Titik koma. Tabel arahnya kita blok misalnya. Titik koma column list number nomor 1. Titik koma false tutup kurung, enter. Nah, dia akan error nih. Kenapa error? Karena data nomor ini terletak sebelah kiri dari data nama. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus index match. Kita coba. Sama dengan index. Yang pertama kita masukkan data yang kita cari. Yaitu data nama, kita blok data nama. Titik koma. Data nomor kita blok, titik koma, match. Kita akan mencari data menggunakan data nama, berarti di H4, titik koma, lookup array, data match, data namanya di blok, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, nama data ini nomor 1 ya. Jadi di situ fungsi dari rumus index match di Microsoft Excel. Oke, untuk yang di bawahnya, di sampingnya, kalian bisa mengisinya. Checklist jika sudah paham, pergi ke sheet berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus XLOOKUP. Nah, rumus XLOOKUP ini adalah rumus upgrade dari rumus VLOOKUP dan lookup. Jadi, jika kalian menggunakan Microsoft 365, kalian ini akan mendapatkan rumus XLOOKUP ini. Nah, tapi jika kalian gunakan rumus 2019, 2013, nah kalian tidak akan bisa menggunakan rumus XLOOKUP. Nah, jadi seperti itu. Tapi jangan khawatir, kalian bisa menggunakan rumus XLOOKUP ini dengan cara menambahkan add-in. Kalian bisa melihat di video yang sebelumnya atau video yang nanti akan saya buat ya, cara menambahkan rumus XLOOKUP. Kita coba sama dengan XLOOKUP. Tab. Tidak kelihatan.
XLOOKUP. Karena di sini juga error ya, teman-teman, kebetulan rumusnya lagi error. Berarti kita tidak bisa rumus XLOOKUP. Kalian bisa nonton video yang akan saya buat ya, rumus XLOOKUP ini. Oke. Nah, selanjutnya ada rumus atau formula atau tools ya, yang namanya pivot table. Nah, pivot table ini adalah alat atau tools yang untuk menghitung, meringkas, menganalisis data. Jika datanya itu banyak ya, sangat banyak. Nah, dia bisa menggunakan rumus atau formula atau tools ini, pivot table, agar bisa menghitung, meringkas, dan menganalisis data secara cepat dan tepat. Contohnya, di sini ada data nih. Kita akan coba merekap data berdasarkan fakultasnya. Kita klik selnya misalnya di sini. Pilih formula atau pilih insert, lalu di sini ada pivot table, kita klik. Nah, lalu di sini table atau rank kita hapus. Table rank ini kita masukkan data. Nah, data ini kita masukkan. Kita klik OK. Nah, lalu akan muncul pivot table analysis, pivot table fields. Nah, karena di sini rekap data berdasarkan fakultas misalnya. Fakultasnya kita masukkan ke rows. Lalu apa yang kita cari, misalnya jenis kelaminnya atau namanya atau nomornya, misalnya masukkan ke values. Atau misalnya fakultasnya masukkan ke filter. Lalu namanya masukkan ke rows. Atau alamatnya masukkan ke rows. Atau jenis misalnya fakultas ke filters, alamatnya ke rows, usianya atau jenis kelaminnya ke rows. Lalu valuesnya berdasarkan nomor. Nah, misalnya seperti ini. Atau namanya kemasukan ke row values. Nah, jadi seperti ini. Kalian bisa atur-atur saja data yang kalian inginkan misalnya ya. Misalnya fakultasnya ekonomi. Nah, ekonomi ini alamatnya Bandung dan Jakarta. Nah, di sini ada 3 orang nih. Fakultas ekonomi Jakarta 1, totalnya ada 4 gitu ya. Jadi seperti itu salah satu fungsi dari pivot table. Checklist jika sudah paham. Nah, yang terakhir ada studi kasus dari rumus dari pivot table ini. Misalnya, yang pertama, hitung jumlah laki-laki dan perempuan dan jumlah semua data pemilih. Nah, ini contohnya yang sudah dibuat. Jadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan jumlahnya 74, 73, totalnya ada 147 pemilih. Nah, jika kita menghitungnya akan secara lama gitu ya. Dengan pivot table ini kita bisa merekap secara cepat dan tepat. Insert pivot table, table atau rank, datanya kita blok. Ctrl Shift bawah. Oke. Jenis kelamin, maka jenis kelamin kita masukkan ke rows. Jumlah pemilih, berarti misalnya nama pemilih kita masukkan ke values. Nah, silakan sama ya, jenis kelamin kita ubah judulnya. Misalnya jumlah pemilih. Nah, hasilnya akan sama seperti data yang di sampingnya gitu ya. Nah, laki-laki 74, jumlah pemilih 73. Oke. Kita jika sudah paham, kita pergi ke sheet berikutnya. Nah, jadi semua rumus-rumus ini kita sudah coba kerjakan ya. Jadi seperti itu teman-teman, 30 rumus Excel
yang pasti muncul saat seleksi kerja. Jika ada yang tanyakan, saran atau kritik, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.